Zaki Hana Ramadini dengan NIM 228022440117 akan membawakan materi komunikasi bisnis terkait manajemen komunikasi bisnis dan evaluasi. Tes ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester oleh dosen pengampu Bu Jusnu. Jadi kita akan masuk pada materi yang pertama. Apa sih manajemen komunikasi bisnis itu? Menurut Lever dan Barker, manajemen komunikasi yaitu proses sistematis antar organisasi dalam melaksanakan berbagai fungsi untuk menyelesaikan pekerjaan dengan proses negosiasi pemahaman antara individu satu maupun dengan individu yang lebih dengan tujuan mencapai tujuan bersama. Nah, manajemen ini memiliki peran untuk membantu perusahaan dalam penyesuaian diri dengan berbagai perubahan dalam lingkungan usaha pada konteks strategi. Nah, komunikasi bisnis ini tuh memiliki peranan yang berhubungan penting dengan manajemen dalam mengefektifkan organisasi dalam membangun hubungan jangka panjang melalui berbagai lembaga strategis. Nah, terdapat 3 tahapan dalam manajemen strategis ini, yaitu yang pertama perumusan, yang kedua pelaksanaan, dan yang ketiga ada evaluasi. Selain itu, tujuan adanya strategi dalam manajemen komunikasi itu untuk perusahaan itu bisa mengendalikan dengan baik dan dapat mencapai tujuan atau target yang ditentukan. Langkah-langkah dalam strategi manajemen ini tuh dapat berupa menentukan misi, terus mengembangkan company life, terus ada juga menganalisis peluang yang tersedia di lingkungan sekitar, baik itu eksternal maupun internal, mengidentifikasi pilihan yang dikehendaki agar dapat memenuhi misi perusahaan, dan melakukan penilaian terhadap eksternal perusahaan dari segala segi atau segala pandangan. Sistem manajemen komunikasi dalam sebuah perusahaan menjadi pendukung dalam adanya proses produksi. Adanya sistem manajemen komunikasi ini sangat berpengaruh terhadap iklim kerja yang tercipta dari dalam sebuah perusahaan. Manajemen komunikasi bisnis inilah yang menjadi penunjang atau pendukung dari keempat fungsi manajemen. Manajemen komunikasi bisnis tentunya dapat diperlukan atau sangat diperlukan dalam sebuah perusahaan. Berikut ini adalah 4 fungsi manajemen komunikasi. Yang pertama, sebagai pengendali. Sebagai pengendali atau mempunyai pengendali ini yang dimaksud adalah bersifat untuk mengatur, mengarahkan, dan bahkan memerintah. Nah, merujuk dari pengertian tersebut, biasanya perusahaan itu membuat sebuah tata tertib atau peraturan yang dikhususkan kepada karyawan atau seluruh pekerja dalam perusahaan untuk menciptakan suasana kerja yang sistematis dan terstruktur serta disiplin. Yang kedua, sebagai motivasi. Hal ini merujuk kepada adanya saling support antara elemen perusahaan. Biasanya dalam motivasi ini, seorang pimpinan akan menginstruksikan kepada anggotanya untuk bekerja dengan baik dan moralitas. Nah, biasanya motivasi ini tuh bertujuan untuk selalu mengembangkan energi dan pikiran yang positif agar memengaruhi kinerja karyawan. Nah, bentuk motivasi yang biasanya diberikan perusahaan kepada karyawannya yaitu dengan memberikan ucapan kerja dalam bentuk fasilitas, bahkan dalam bentuk kata-kata harian yang dapat menjadi motivasi bagi pekerja itu tersendiri. Ketiga, yaitu komunikasi sebagai bentuk pengungkapan emosional. Nah, dalam lingkup internal perusahaan pastinya ada perasaan saling mengerti satu sama lain. Nah, perasaan tersebut dapat menciptakan hubungan atau chemistry di antara elemen di perusahaan. Nah, jika terbentuk chemistry pada setiap elemen perusahaan, maka akan membantu mengembangkan kinerja perusahaan itu sendiri. Yang terakhir, sebagai alat penyampaian. Nah, sebagai alat penyampaian ini pastinya menentukan pilihan lain dalam langkah mengambil kebijakan yang tepat. Penyampaian informasi dalam lingkungan bisnis
pastinya sangat diperlukan. Nah, hal seperti itu juga akan sangat membantu untuk mengatur akan jalannya suatu perusahaan. Dalam sebuah organisasi, peran manajemen komunikasi bisnis adalah peran yang penting dan harus diperhatikan. Manajemen komunikasi bisnis bisa juga disebut sebagai urat nadi bisnis. Kenapa sih? Manajemen komunikasi bisnis merupakan perantara antara elemen perusahaan untuk dapat bekerja sama, berinteraksi, dan saling bertukar pendapat. Berikut adalah peran penting manajemen komunikasi bisnis. Yang pertama ada saling bertukar informasi, menyiapkan dua eksekusi rencana atau kebijakan, meningkatkan efisiensi karyawan demi tercapainya tujuan perusahaan, memecahkan masalah, meningkatkan hubungan industrial, mempromosikan barang dan jasa, menghapus kontroversi, dan meningkatkan kepuasan karyawan dan meningkatkan loyalitas. Selain pentingnya peran manajemen komunikasi bisnis dalam sebuah perusahaan, perlu adanya ketepatan memilih saluran atau channel komunikasi sebagai alat atau media yang dapat dimanfaatkan oleh setiap orang atau organisasi yang berkomunikasi. Nah, manfaatnya adalah untuk menyampaikan pesan-pesan mereka terhadap apa dan sumber yang mereka dapat. Melihat zaman yang semakin maju atau modern sebagai dampak dari teknologi yang semakin berkembang pesat, terutama menjurus kepada sosial media yang sering masyarakat sebut dengan medsos. Nah, misalnya dalam pemilihan channel YouTube untuk penyebaran informasi dengan cepat dan efektif melalui data lainnya seperti TV dan radio. Di dalam YouTube, sangat banyak kreator dari kalangan publik figur hingga masyarakat yang salah satunya kegiatan sehari-harinya membuat konten atau kreasi-kreasi yang dapat disediakan kepada masyarakat. Nah, pada konten tersebut terdapat komunikasi yang dilakukan dalam organisasi maupun perusahaan yang diolah. Dan teman-teman, kita memasuki materi yang kedua, yaitu mengevaluasi sumber data atau informasi. Evaluasi adalah proses pengumpulan informasi menjadi nilai suatu objek dan membandingkan objek tersebut dengan standar, indikator, dan kriteria. Pengumpulan tersebut berdasarkan data lapangan secara faktual, lalu dibandingkan dengan tolak ukur, standar, indikator, hingga kriteria yang telah disepakati bersama antara pelaksana tujuan dalam bentuk program dengan riset, evaluasi program. Menurut Jane Gibson dan Richard Hodgett, evaluasi komunikasi adalah suatu analisis lengkap dengan sistem-sistem komunikasi, internal maupun eksternal, dari organisasi. Evaluasi dapat dirancang untuk memahami berbagai kebutuhan, kebijakan, praktek, bahkan kemampuan untuk menemukan data. Pentingnya penyelenggaraan evaluasi komunikasi bisnis, kita itu dapat mengetahui proses berjalannya suatu program komunikasi dengan baik itu bagaimana. Selain itu, membuat diagnosis terkait masalah yang terjadi atau berpotensi menjadi peluang yang akan sia-sia dengan melakukan evaluasi atas kebijakan baru yang telah tercipta demi kelancaran suatu komunikasi dalam lingkup organisasi. Dalam evaluasi bisnis terdapat beberapa pendekatan yang dapat dilakukan. Yang pertama, terdapat pendekatan konseptual. Pendekatan ini berkaitan dengan kinerja organisasi di bidang komunikasi atau efektivitas sistem komunikasi. Pemilihan standar dilakukan dengan tujuan mengukur kinerja organisasi, yaitu mengukur pengembangan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan-kegiatan komunikasi yang dilakukan atau yang telah dicapai oleh organisasi. Lalu, pengukuran tersebut akan diaplikasikan pada pemeriksaan kinerja organisasi. Yang kedua, terdapat pendekatan survei. Apa sih pendekatan survei? Pendekatan survei adalah pendekatan sebagai alat tunggal, yaitu evaluasi riset lapangan yang hampir sering digunakan. Hampir semua riset evaluatif komunikasi organisasi termasuk dalam kategori ini. Di antaranya, riset homofili, yaitu mengukur efektivitas komunikasi berdasarkan kemiripan ciri-ciri antara penyampai dan penerima komunikasi.
Dan yang kedua, riset ketidakamanan karyawan dengan berbagai posisi dalam jaringan interaksi, riset kredibilitas, yaitu berkaitan dengan hubungan manusiawi antara pihak-pihak yang terlibat dalam komunikasi. Yang ketiga, riset kontingensi, yaitu mencari kondisi-kondisi kritis yang berpengaruh pada komunikasi, baik masalah mikro maupun makro. Yang keempat, riset jaringan, yaitu mencari hubungan antara anggota dalam kelompok maupun antar kelompok. Yang ketiga, terdapat pendekatan prosedur. Pendekatan ini mengutamakan proses penyelenggaraan evaluasi komunikasi dibanding dengan alat-alat pengukuran yang digunakan. Pendekatan ini bersifat kompleks karena melibatkan sekelompok evaluasiator dengan alat ukur ganda untuk seluruh organisasi dalam kurun waktu yang cukup panjang. Pendekatan ini dinyatakan sebagai pendekatan yang baku atau biasa disebut pendekatan yang formal. Demikian materi yang dapat saya sampaikan terkait materi komunikasi bisnis, yaitu manajemen komunikasi bisnis dan evaluasi. Saya Amos Akihandana Ramadini mengucapkan terima kasih, dan apabila terdapat ada salah kata ataupun perkataan, saya mengucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you.